Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabi ajma'in wal wafa. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahman dan rahimnya, dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepadanya, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar siswa-siswi Manasahan, terkhusus di kelas 12? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala wabah dan virus corona. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita bertemu pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tetap masih bersama saya, guru kalian, guru sejarah kebudayaan Islam, Bapak Khairul Fauzi, SPDI. Baik, kita langsung saja ke bab pertama. Adapun materi pada bab pertama ini yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Jadi bagaimana perkembangan Islam di Indonesia itu? Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada peta konsep pelajaran ini. Yang pertama, bagaimana situasi dan kondisi pra-Islam. Itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Setelah ini nanti akan kita bahas juga nanti pada pertemuan yang berikutnya, jalur masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana itu menurut teori-teori. Kemudian strategi dakwah, bagaimana strateginya masuknya Islam ke Indonesia ini. Kemudian fase dan penyebaran Islam di Indonesia. Jadi setelah materi ini akan kita bahas semuanya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, kita mulai dari Arab ya. Pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah atau abad ke-7 sampai 10 Masehi, para pedagang Arab itu sudah melakukan perlayaran, yaitu berlayar untuk melakukan perdagangan ke wilayah Asia Tenggara. Itulah termasuk ke Indonesia. Jadi penyebaran Islam ini awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara, yang termasuk itu adalah Kesultanan Mataram di Jawa Tengah, dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Dan pada akhir abad ke-13 Islam telah berdiri di Sumatera Utara dan seterusnya ke seluruh wilayah Nusantara. Oke. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara itu terjadilah perubahan sosial yang sangat luar biasa ya. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya persebaran agama Islam beserta sistem politiknya. Jadi dengan masuknya Islam ke Indonesia ini memberikan dampak yang begitu sangat besar, ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu dan Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Dan pada saat itu juga bersamaan muncullah kerajaan-kerajaan Islam ya, salah satunya yang kita kenal ada kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Islam lainnya yang menggantikan posisi kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi perubahan-perubahan tersebut pasti dilatar belakangi dengan berbagai faktor ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana situasi dan kondisi sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Oke. Bagaimana situasi dan kondisi Nusantara sebelum masuknya Islam? Jadi kita bahas dalam beberapa aspek. Yang pertama itu letak geografis, yang kedua keyakinan,
yang ketiga politik dan pemerintahan, yang keempat perekonomian dan perindustrian, dan sastra dan kesusastraan. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang letak geografis. Jadi kita ketahui, bisa kita amati di sini bahwa Indonesia itu terletak dan melewati garis khatulistiwa ya. Sedangkan kata khatulistiwa ini diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah garis lurus. Jadi apa kaitannya? Karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, maka itu berpengaruh kepada iklim ya. Iklim di Indonesia ini yaitu beriklim tropis dengan mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat ya, yang sebagian besar itu ada yang bertani, ada pelayaran, dan ada perdagangan. Ini merupakan profesi pada umumnya. Jadi sebagai wilayah kepulauan dengan posisi yang berada di Selat Malaka, secara otomatis dan secara geografis Indonesia ini sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia antara Cina dan India. Jadi Indonesia ini merupakan negara penghubung ya. Jadi ini merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Ini yang membuat Indonesia ini sangat menguntungkan dalam hal segi perdagangan, karena ini juga berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu aspek keyakinan. Apakah ada keyakinan atau kepercayaan sebelum datangnya Islam ke Indonesia? Jawabnya ada. Jadi kepercayaan asli atau agama asli dari orang-orang penduduk Indonesia asli itu, mereka percaya terhadap animisme dan dinamisme. Apa yang dimaksud dengan animisme? Animisme yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung. Ini mereka anggap ini adalah hal-hal yang keramat ya, dan disembah. Kemudian dinamisme itu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Selain itu juga ada berkembang keyakinan Hindu dan Buddha di Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dan kita baca dalam sejarahnya berupa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di wilayah Nusantara. Bahkan kita bisa melihat peninggalan kerajaan-kerajaan yang berupa candi-candi yang banyak dan menyebar di sekitar kepulauan Jawa. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, politik dan pemerintahan. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, apakah orang-orang Indonesia itu sendiri sudah mengenal sistem politik dan pemerintahan? Jawabnya ternyata sudah ada ya. Sudah ada sistem politik dan pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya prasasti peninggalan kerajaan Majapahit dan kerajaan Kutai. Sedangkan untuk struktur pemerintahannya dapat kita baca pada masa kerajaan Sriwijaya. Ditinjau dari aspek ekonomi dan industri. Jadi sebelum datangnya Islam ke Indonesia, ternyata perekonomian yang ada di Indonesia ini bergantung, yang sebagai tulang punggungnya adalah pertanian, khususnya di daerah pedalaman, karena masyarakatnya mayoritas menempati wilayah agraris. Kemudian juga
pertanian itu juga sebagai tulang punggung perekonomian ya dari kerajaan-kerajaan yang berdaulat di Nusantara. Kemudian yang mana hasilnya itu bisa dijadikan penunjang perekonomian, yang mana juga diperjualbelikan di lokasi wilayah perdagangan yang tadi. Jadi terkait perdagangan, yaitu perdagangan di Asia Tenggara itu menurut Panleur, barang-barang yang diperdagangkan ini bernilainya tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, barang pecah belah yaitu kain tenun dan bahan kerajinan. Hal ini bisa kita lacak sejarahnya karena pada abad ke-9 ditemukan sebaran kerajinan keramik berada di utara Jawa, bahkan sampai di Sumatera dan Sulawesi. Maka sebelum masuknya Islam ke Indonesia, mereka ini selain bisa berdagang dari hasil panen, mereka juga menghasilkan barang-barang yang bernilai ya. Pada abad ke-9 mereka sudah bisa menghasilkan emas, besi, sehingga kita tidak heran peninggalan semacam keris dan sebagainya itu merupakan mempunyai teknik khusus ya dalam membuatnya. Nah, yang terakhir ada sastra dan kesusastraan. Ya, menurut Purwacaraka dan J. Mulder, di mana dia telah berhasil menelitik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Jadi pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah diubah ke dalam bahasa Jawa kuno. Ya, kemudian juga ada cerita Parahayangan, Pararaton, Sutasoma, Nagara Kartagama, Arjuna Wiwaha, dan masih banyak naskah dan kitab yang lain. Dan hal ini tidak terlepas dari Pujangga sebagai pengubah dan pencipta karya sastra. Demikian materi kita pada hari ini. Tunggu materi yang selanjutnya dari Bapak. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar informasi berikutnya bisa dapat diberikan kepada kalian semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.